Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi kalau akan-akan dan teman-teman itu melihat video saya sebelumnya ya, video yang saya upload sebelum video ini, itu saya mengupload video tentang cara perbaikan Xiaomi Poco M3 yang mati total gara-gara boot loop atau restart ya. Nah, ini adalah Xiaomi Poco M3 yang sama ya, device-nya yang sama dengan Poco M3 di video sebelumnya ya. Jadi ini adalah HP yang sama, dan ini di video kali ini ya, ini Poco M3 nya itu mengalami boot loop dan restart kembali saat sebelum saya berikan atau kembalikan kepada pemilik dari Xiaomi Poco M3 nya ya. Nah, jadi video kali ini kita akan cari tahu ya, apakah problem dari restart ataupun boot loop Poco M3 kali ini ya. Nah, jadi sekarang saya akan sharing-sharing santai saja, sharing pengalaman ya, tentang cara saya memperbaiki Xiaomi Poco M3 yang mengalami boot loop atau restart. Nah, untuk step pertama atau langkah awal ya, kita perlu membongkar dulu, karena kemarin kan di video sebelumnya sudah saya rapikan ya, sudah normal dan bisa masuk menu. Dia nggak menunjukkan tanda-tanda boot loop setelah saya perbaiki dari mati totalnya ya. Jadi ini saya bongkar kembali ya, buka casing belakang, kemudian buka casing penutup mesin ya, kemudian lepas fingerprintnya, jangan sampai lupa lepas fleksibel fingerprint, karena fleksibel fingerprintnya itu masih terhubung ke bagian mesin ya. Kemudian karena ini restart terus menerus ya, kita coba lepas dulu ya fleksibel baterainya ya. Kemudian kita akan cari tahu sebenarnya apa sih penyebab dari boot loop atau restart ini, karena penyebab boot loop atau restart ini bisa bermacam-macam ya, bisa dari baterai, bisa dari fleksibel on off, ataupun bisa dari software. Nah, di sini saya temukan ya, bahwa ketika fleksibel baterai ini saya hubungkan ke mesin ya, HP Poco M3 ini kemudian tiba-tiba nyala sendiri tanpa saya pencet tombol on off nya. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, rata-rata kalau kejadiannya seperti itu berarti kerusakan di area fleksibel on off ya. Nah, ini karena sudah ketahuan fleksibel on off nya yang bermasalah, ini saya lakukan pelepasan mesin ya dari casing HP nya. Nah, ini ya. Tapi sebelum saya lepas mesinnya, kita akan coba terlebih dahulu ya, kita tancapkan fleksibel baterainya ya. Nah, kemudian ini nyala atau enggak ya, saat mesinnya kita agak renggangkan ya, kita agak renggangkan dari fleksibel on off nya. Nah, ini ya, jadi kalau pin konektor dari mesin yang on off itu tidak menempel ke fleksibel on off nya, dia tidak nyala sendiri. Nah, ini akan saya buktikan ya, saya akan buktikan kalau misalkan mesinnya kita tempelkan atau kita rapatkan lagi ke casing, apakah dia akan menyala dengan sendirinya atau tidak ya. Ini untuk membuktikan ya. Tadi saat direnggangkan dia tidak menyala ya. Nah, ini akan saya rapikan, akan saya tancapkan lagi atau saya presisikan lagi ke casingnya agar pin on off yang di mesin itu, kaki pin on off di mesin itu bisa menempel ke area fleksibelnya. Nah, kita akan coba ya, sebentar ya, kita akan coba tempelkan. Oke, ini ya, ini saya tancapkan saat mesinnya nempel ya. Nah, ini ya, ini tanpa saya tekan on off, itu pun dia sudah nyala dengan sendirinya ya. Nah, jadi ini fix ya, atau udah pasti ya, bahwa tombol on off atau switch on off atau fleksibel on off itu memang mengalami konslet ya. Nah, ini setelah nyala ya, ini saya renggangkan kembali mesinnya ya, jadi agar fungsinya kaki-kakinya tidak menempel. Nah, saat kaki-kaki fleksibel on off itu tidak menempel, HP ini mau masuk logo MIUI, berarti artinya memang kendala boot loop atau restartnya itu disebabkan karena fleksibel on off yang mengalami konslet. Oke, sekarang kita akan lepas terlebih dahulu fleksibel on off nya ya, untuk kita ganti switch on off nya. Jadi di sini di video kali ini
saya tidak akan mengganti fleksibelnya ya. Jadi tidak mengganti keseluruhan satu set fleksibel on off dan volumenya, melainkan saya hanya akan ganti switchnya saja ya, switchnya atau tombolnya saja. Nah, maka dari itu ini fleksibel on off-nya saya lepas saja, akan saya bawa ke meja bagian hardware ya. Nah, ini sudah masuk di meja hardware ya. Di meja hardware ini sering saya pakai untuk ya seperti ini ya, untuk mengeksekusi kerusakan-kerusakan yang membutuhkan bantuan solder maupun blower ya. Oke ya, ini saya menggunakan bantuan solder ya, solder untuk melepas switch on off nya. Nah, karena switch on off ini terdapat lem ya di sisi kaki sebelah kanan dan kirinya ya. Jadi ini switch on off nya hanya ada dua kaki ya, yang di sebelah kanan kiri atau atas bawah ya, sama saja ya. Jadi ini hanya ada dua kaki, itu dia dilem ya, ada lem berwarna hitam. Jadi kita tempelkan saja fleksibel on off nya ke bagian solder seperti ini ya, bukan ujung soldernya ya, tapi bagian badannya ya, badan soldernya. Nah, karena ini terlalu keras, jadi langsung saja saya hilangkan dengan ujung mata soldernya ya. Untuk lemnya ini terlalu keras, akhirnya saya bersihkan saja ya, ini menggunakan ujung solder seperti ini. Nah, jika sudah hilang ya, lem yang berwarna hitam itu sudah hilang, ini kemudian saya tempelkan seperti ini ya. Ini untuk melepas switchnya. Nah, switch seperti ini ya. Nah, ini kita lepas saja. Nah, ini ya, ini switchnya sudah mudah terlepas ya, kalau ditempelkan di solder itu sudah mudah terlepas. Kemudian ini saya cek ya, apakah ada sisa-sisa lem yang masih mengganggu di area switch on off nya itu ya. Jika memang ada ya, ini saya tambahkan flux ya, saya tambahkan flux dan sedikit timah low temperatur ya. Kemudian kita solder seperti ini ya. Ini juga sekalian untuk merapikan kaki-kaki fleksibel on off nya ya. Jadi ini kaki-kakinya ini kita rapikan ya, sekalian juga untuk membersihkan sisa-sisa lemnya ya, lem berwarna hitam. Jika sudah, bersihkan sisa-sisa fluknya menggunakan bantuan cotton bud dan thinner ya. Ini cotton budnya saya celupkan ke thinner. Nah, oke ya, ini sudah cukup bersih. Kemudian nah ini ya, untuk switch on off nya ini saya ambilkan dari switch on off lain ya. Switchnya ini saya ambilkan dari fleksibel lain yang modelnya sama ya, yang kakinya sama, yang modelnya sama. Nah ini ya, ini saya ambilkan dari fleksibel on off Zenfone 6 ya, karena saya punya banyak dan tidak terpakai. Itu baru ya, baru, jadi fleksibelnya itu baru. Karena daripada nanti mubadir gak kepake, akhirnya saya ambil saja dari fleksibel baru, mau ataupun bekas juga bisa, nggak apa-apa. Yang penting switch on off nya itu masih dalam keadaan oke atau baik-baik saja ya. Nah ini ya, ini saya ukurkan dulu apakah sama ukurannya dengan yang lain. Ternyata memang sama ya. Kemudian jika sudah, ini kita akan pasang ya, kita akan pasang switch on off nya dengan cara ya seperti ini, bisa ya, disolder seperti ini bisa, ataupun dengan cara seperti saat melepas ya, saat melepas switch on off di awal tadi itu juga bisa ya, ditempel. Jadi fleksibelnya ditempelkan, kemudian switch on off nya itu dipasang, gitu juga bisa ya. Atau cara manual seperti ini ya, kita solder ujung kaki-kakinya seperti ini. Tapi terkadang kalau disolder seperti ini tuh kadang-kadang switch on off nya itu plastiknya leleh ya, jadi ya harus hati-hati lah, harus betul-betul runcing untuk mata soldernya itu harus betul-betul runcing. Nah oke ya, saat sudah terpasang dengan baik, timahnya juga sudah matang dengan baik. Nah ini ya, ini hasilnya. Oke ya, jadi ini udah, saya rasa udah oke. Kita kembali lagi ya, kembali lagi ke meja perakitan. Nah ini sudah sampai di meja perakitan dan ini adalah hasilnya ya, hasil penggantian switch on off nya. Sekarang kita pasang ya, kita pasang, kita rapikan kembali.
untuk fleksibel on off-nya. Nah, ini karena perekat dari fleksibelnya sudah tidak kuat lagi atau tidak rekat lagi ya, saya tambahkan lem saja. Saya menggunakan lem B7000 ya. Lem B7000 untuk menempelkan fleksibel on off-nya. Sebetulnya pakai double tip pun juga sudah cukup, tapi karena nanti ya karena saya terbiasa menggunakan lem B7000 ataupun T7000 ya sudah pakai itu aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jangan terlalu banyak untuk ngasih lemnya ya. Yang penting juga kita fleksibelnya kita rapikan ya, rapikan serapi-rapi mungkin di bagian casingnya ya. Kemudian jika sudah, kita rapikan kembali atau kita pasang kembali mesin dari Poco M3 nya ya. Kita rapikan kembali, kita pasang kamera-kameranya, kita pasang fleksibelnya ya. Nah, ini sekarang sudah ya, kita akan coba tancapkan lagi baterainya ya. Apakah dia masih nyala sendiri? Nah, ini sepertinya sudah oke ya, dia tidak nyala sendiri ya, tidak nyala dengan sendirinya saat baterainya ditancapkan ke mesinnya. Oke ya, ini ya. Nah, sekarang kita coba tes ya on off nya. Kita pencet tombol on off nya. Oke ya, hasilnya mantap, dia sudah mau merespon ya tombol on off nya. Jadi secara tidak langsung ini pun juga sudah menyembuhkan atau memperbaiki kasus boot loop atau restartnya ya. Kita tunggu ya apakah dia bisa masuk menu atau tidak. Nah, ini ya. Nah, ini dia sudah masuk booting MIUI. Berarti untuk kasus restart atau boot loopnya sudah teratasi dengan cara mengganti switch on off nya ya. Jadi tombol on off nya itu mengalami short ataupun konslet ya. Jadi benda kecil seperti itu kalau konslet itu juga bisa menyebabkan HP menjadi boot loop ataupun restart ya. Jadi di sini hati-hati ya, jangan sampai salah eksekusi. Pokoknya gampangnya gini ya, ciri-ciri restartnya atau kasus boot loopnya itu perkara apa, itu kita cek terlebih dahulu. Kita lepas fleksibel baterainya terlebih dahulu ya kan, kemudian tancapkan lagi ke mesin baterai fleksibel baterainya. Kalau dia nyala sendiri itu udah pasti mengarah ke fleksibel on off ya. Tapi kalau kita lepas fleksibel baterainya kemudian ditancapkan ke mesin, dia ternyata kok nggak nyala ya, nggak nyala sendiri, kita coba nyalakan, ternyata masih boot loop. Nah, itu bisa jadi baterainya ya. Jadi kalau nggak nyala sendiri ya saat ditancapkan fleksibel baterai tapi boot loop, itu kemungkinan bisa baterai air fuse baterai yang bermasalah ataupun juga bisa problem lain ya. Kita harus cari tahu ya kalau kasusnya seperti itu. Nah, ini ya tadi ya switch on off yang saya ganti ya. Besarnya ini hanya seberapa ya, hanya ukuran milimeter ya. Benda sekecil ini bisa menyebabkan boot loop ya. Jadi hati-hati, ini adalah memang sering terjadi ya, kasus-kasus konslet itu sering terjadi ya. Switch on off konslet itu memang sering terjadi dan menyebabkan HP menjadi boot loop ya. Nah, oke ya, kan jadi sampai di sini dulu video kali ini ya, video tentang cara perbaikan Xiaomi Poco M3 yang mengalami boot loop ataupun restart. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Sampai jumpa dan matur, thank you.